Kelompok 2, penyebab konflik, dosen pengampu, Desi Rinayanti Pelealu, SEMM. Nama kelompok, Adrianus Andri, Fitri Furwanti, Parosustara Cahula, Serafina Norani, Dede Rikalda Duak, Eko Albertus. Penyebab dan konsekuensi konflik. Setiap individu di setiap kelompok masyarakat pasti memiliki perbedaan pandangan, pendapat, dan cara berinteraksi. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan yang menjadi penyebab konflik. Konflik timbul karena beberapa alasan berikut. 1. Perbedaan persepsi atau pandangan. Perbedaan dalam persepsi, nilai-nilai dan sikap individu atau kelompok atas masalah yang sama menyebabkan konflik antar pribadi atau antar kelompok. 2. Persaingan berlebihan. Sumber daya organisasi yang terbatas dan setiap unit yang menginginkan bagian secara maksimal akan menimbulkan persaingan. Persaingan antar unit untuk berbagai sumber daya tersebut dapat menyebabkan konflik. 3. Perbedaan tujuan. Tujuan individu kelompok yang berbeda menyebabkan konflik antar mereka. 4. Saling ketergantungan. Ketika pekerjaan diteruskan dari satu unit ke unit lainnya, saling ketergantungan di antara unit dapat menyebabkan konflik. 5. Pola kebiasaan. Beberapa orang suka berdebat. Mereka menikmati konflik sebagai kebiasaan. Hal tersebut menjadi motivator bagi mereka untuk meningkatkan kinerja. 6. Karakter pribadi. Ketika anggota kelompok berbeda dalam setiap kerja, usia, pendidikan, temperamen dan tingkat status, potensi konflik antar kelompok menjadi tinggi. 7. Kekuasaan yang tidak jelas dan hubungan tanggung jawab. Ketika otoritas dan tanggung jawab individu dan kelompok tidak didefinisikan dengan benar, orang tidak paham peran satu dengan yang lain. Konflik positif atau konflik fungsional. Tingkat loyalitas yang tinggi. Konflik antar kelompok menimbulkan komitmen dan loyalitas di antara kelompok. Anggota kelompok dapat bersatu bersama, memanfaatkan peluang, mengatasi ancaman, dan mengambil tindakan yang memaksimalkan untuk menyelesaikan masalah. Peningkatan kualitas keputusan. Ketika anggota kelompok menghadapi konflik, mereka memikirkan solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah, mengevaluasi keputusan, dan menggunakan kemampuan kreatif dan inovatif untuk sampai pada keputusan terbaik. Munculnya pimpinan baru. Semua orang tidak berpikir sama dalam situasi yang bertentangan. Anggota kelompok memberikan kewenangan pada mereka yang dapat berkontribusi secara positif pada situasi permasalahan untuk mengambil keputusan. Respon untuk berubah. Siap atau tidak siap seseorang dalam menghadapi suatu konflik, konflik akan tetap membawa perubahan. Perbedaan pendapat, nilai dan persepsi memperkenalkan cara kerja baru yang berbeda dari pemikiran tradisional. Peningkatan produktivitas. Secara empiris terbukti bahwa produktivitas kelompok-kelompok yang berbeda pendapat akan lebih baik daripada yang memiliki persamaan pendapat di antara para anggota. Meredakan ketegangan. Jika anggota kelompok tidak setuju dengan nilai dan norma yang telah ditentukan, konflik memberi mereka dasar untuk menyuarakan keberatan mereka. Hal ini dapat melepaskan ketegangan yang ada dalam pikiran mereka. Konflik negatif atau konflik disfungsional. Ketegangan pikiran. Konflik yang berlebihan menciptakan ketegangan dan frustasi di antara orang-orang. Hal ini tidak hanya merugikan individu, karena mereka dapat masuk ke dalam keadaan depresi, tetapi
juga merugikan organisasi. Orang tidak berkontribusi positif terhadap produktivitas organisasi. Ketidakpuasan. Konflik melahirkan antagonisme dan ketidakpuasan. Hal ini dapat mengurangi kekuatan untuk berpikir secara kreatif dan mengurangi efektivitas kelompok. Kegagalan komunikasi. Ketika individu atau kelompok mengembangkan ide-ide yang bertentangan, mereka menghindari berinteraksi satu dengan yang lain. Hal ini dapat mengurangi komunikasi di antara mereka, yang mengarah pada persaingan antar kelompok dan hilangnya ide-ide produktif. Pengunduran diri. Ketidakpuasan dapat menyebabkan seseorang mengundurkan diri dari pekerjaan. Dalam organisasi, kebijakan dan keputusan manajemen belum tentu akan dapat diterima oleh semua pegawai. Dari beberapa pegawai kemungkinan ada yang tidak setuju terhadap kebijakan manajemen. Konflik antar kelompok di Jalan Veteran Pontianak. Kasus konflik yang terjadi di Jalan Veteran Pontianak pada tanggal 18 Desember tahun 2022. Kasus bermula karena kesalahpahaman pengelola lahan parkir di tempat penjual bakso Cakil, yang dimana pengelola lahan parkir adalah warga sekitar. Mereka menginginkan sepenuhnya hasil parkir diberikan semua kepada mereka, tetapi pemilik bakso Cakil meminta hasil parkir dibagi. Karena itu pengelola lahan parkir menolak dan terjadi perdebatan antar karyawan bakso Cakil dan hampir terjadi pemukulan oleh tukang parkir. Hal tersebut terekam CCTV tempat bakso Cakil. Masalah berlanjut penyerangan antar kelompok tempat bakso Cakil dan kelompok tukang parkir terjadi di Jalan Veteran. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dialami, karena kepolisian langsung melakukan pengamanan dengan menurunkan 400 personil gabungan. Tetapi terjadi kemacetan di sepanjang Jalan Veteran. Setelah itu masalah mereda pada tanggal 19 Desember tahun 2022. Kedua belah pihak melakukan mediasi dan berakhir damai. Kesimpulan kasus. Dari kasus konflik yang telah dibahas, bisa disimpulkan bahwa kasus yang terjadi disebabkan oleh tidak terimanya tukang parkir dalam membagi hasil parkir kepada pemilik bakso Cakil. Sehingga terjadi konflik yang melibatkan kedua belah pihak karena masalah tersebut terjadi saling serang oleh kedua belah pihak di Jalan Veteran sehingga menyebabkan kemacetan parah sepanjang jalan Veteran, dan konflik berakhir damai setelah kedua belah pihak melakukan mediasi. Sekian dan terima kasih. Berikut video amatir dari lokasi kejadian yang diinput dari Tribun Pontianak. Pontianak terpaksa ditutup sementara. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya membenarkan kejadian tersebut. Raden Petit menyebut terjadi selisih paham antar kelompok pengelolaan parkir. Iya, ada selisih paham antar kelompok pengelola parkir, kata Kombes Pol Raden Petit Wijaya. Ia juga menjelaskan untuk saat ini persoalan tersebut sedang ditangani oleh pihak terkait. Untuk masalahnya, sementara persoalan pengelolaan lahan parkir masih ditangani oleh Kapolresta bersama unsur terkait. Selain itu, ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalbar, khususnya area Pontianak dan sekitarnya untuk tidak terprovokasi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat jangan sampai terprovokasi terhadap kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang dapat memperkeruh suasana. Namun demikian, kondisi lokasi kejadian masih dijaga ketat oleh pihak terkait. Kronologi. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Andi Hendrindra menyampaikan insiden ini bermula saat semuanya karena salah paham pengelolaan lahan parkir di sebuah tempat makan di Jalan Veteran Pontianak beberapa hari lalu.
Terkait pengelolaan parkir tersebut, pihak kepolisian bersama pemerintah Kota Pontianak sudah melaksanakan mediasi antar dua belah pihak dan sudah ada kesepakatan pengelolaan parkir tersebut dikelola bersama-sama. Namun, pada Minggu 18 Desember, malam kesalahpahaman terjadi kembali dan menimbulkan gesekan. Tadi ada kesalahpahaman dan menimbulkan gesekan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi isu yang ada dan menjaga situasi Kota Pontianak agar aman dan kondusif, pesannya. Pada insiden ini, Kapolres Pontianak memastikan tidak ada korban jiwa ataupun luka terkait insiden beberapa hari lalu. Kombes Pol Andi memastikan akan memproses hukum kasus tersebut sesuai aturan yang ada. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di YouTube Tribun Pontianak.